Noel, kamu mau kemana? Baru saya mau ajak kamu untuk bantu saya bikin dekorasi pesta ulang tahun ini. Nah. Saya mau ke Kalimantan, Bang. Saya kerja di sana. Nah, Nina pasti udah cerita ya sama Abang? Ya, ini cerita kamu akan ke Kalimantan. Tapi dia nggak cerita kalau kamu akan pergi hari ini. Ya, saya nggak mau dia sedih, Bang. Yaudah, saya jalan dulu, Bang ya. Kalau kamu nggak mau Nina sedih, berarti kamu sayang dong sama Nina. Saya tahu kamu tuh sangat menyayangi Nina. Kalau kamu sayang sama dia, kamu akan pasti ada buat dia. Kamu nggak akan pergi. Tapi kalau kamu tak pergi, berarti ada alasan lain buat kamu pergi. Apa karena bapak kamu? Itu jalan yang terbaik, Bang. Saya nggak bisa deket sama dia. Dan saya nggak bisa maafin dia. Itu yang membuat saya menderita. Kalau kamu nggak mau menderita, kamu tunggu apa lagi? Maafkanlah bapak kamu, Noel. Nggak semudah itu, Bang. Abang nggak ngerti saya. Udah terlalu banyak kesalahan dia sama saya, Bang. Setiap saya ngelihat dia, saya selalu kebayang semua kesalahan dia di masa lalu saya, Bang. Saya pernah membenci dengan seseorang. Lima tahun lalu, saya dirampok. Uang saya diambil. Tangan saya dilindas mobil. Padahal putri saya sedang kritis di rumah sakit. Saya sempat koma beberapa hari. Tapi justru pada saat saya bangun, saya mendapat kabar kalau putri saya sudah meninggal. Kalau saja tidak ada kejadian itu, paling tidak saya pasti masih bisa bertemu dengan putri saya di saat terakhir hidupnya. Saya sangat membenci mereka. Berbulan-bulan saya hidup dalam kebencian. Saya mengutuk mereka. Tapi selama saya hidup dalam kebencian, hidup saya semakin hancur. Semakin menderita dan hancur. Sampai saya belajar dengan kata yang namanya mengampuni. Dan setelah saya mengampuni mereka, saya tidak hidup dalam kebencian lagi. Saya mampu bangkit dan saya mau melanjutkan hidup saya. Saya tahu. Saya tahu siapa pelakunya. Saya pelakunya, Bang. Maafkan saya, Bang. Saya bukan manusia. Saya bukan manusia, Bang. Saya nggak bisa hidup dalam kesalahan ini, Bang.
Sejak pertama kali saya lihat kamu, saya sudah mengenali kamu. Tapi kenapa abang bisa baik sama saya? Karena saya sudah memaafkan kamu. Jadi saya tidak hidup dalam kebencian lagi. Dan karena saya lihat kamu sudah berubah. Abang kenapa bisa maafin saya? Kita manusia berdosa, Noel. Tapi Tuhan masih mau mengampuni kita. Sejak kejadian malam itu, saya janji sama Tuhan. Kalau saya akan berubah. Saya tahu kamu sudah berubah. Saya tahu kamu menyesali perbuatan kamu. Rasa bersalah itu sangat menghantui kamu. Kamu sudah berubah jadi orang yang berbeda dari Noel yang saya temui 5 tahun yang lalu. Kamu dasarnya orang yang baik. Seharusnya kamu bisa mengampuni bapak kamu. Ayo. Bang. Mas kamu. Noel, dari semua kejadian yang saya lihat dalam hidup saya melihat seorang pemuda yang sudah berubah. Setelah kejadian itu, saya janji sama Tuhan, kalau saya akan berubah. Saya bukan Noel yang dulu lagi. Saya nggak mau nyakitin orang lain lagi. Tapi saya nggak bisa maafin bapak saya. Kita ini manusia sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Tapi Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman kita. Kalau kamu tidak bisa mengampuni bapak kamu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kekuatan buat kamu. Dan kamu bisa mengampuni bapak kamu. Karena mengampuni bukanlah hal bisa atau tidak sebenarnya. Tapi mau atau tidak mau mengampuni. Jalan terbaik untuk kamu lepas dari ikatan masa lalu kamu adalah bukan dengan menghindari atau melupakannya. Tapi kamu harus belajar menerima dan mengampuni masa lalu kamu. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan bagaimana Noel meninggalkan adik yang dikasihinya karena dia masih belum mampu untuk memaafkan ayah yang dia benci. Apakah saat ini di antara Anda ada yang sedang mengalami kebencian seperti Noel? Anda lebih memilih untuk meninggalkan dan pergi dari orang yang Anda kasihi demi menghindari dan lari dari orang yang Anda benci.
Tahukah Anda bahwa untuk bisa lepas dari masa lalu yang terus mengejar-ngejar Anda bukan dengan menghindari dan melupakannya. Karena masa lalu itu tetap ada pemirsa. Melainkan dengan menerima bahwa memang itu ada, kita hadapi, kita selesaikan dan kita ampuni orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut. Banyak dari antara Anda pasti akan mengatakan bahwa saya sangat sulit untuk mengampuni orang tersebut. Tapi saya dapat katakan bahwa Anda pasti mampu untuk mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup untuk membantu kita memberikan pengampunan. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengampuni orang tersebut?